Selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kehidupan kita, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah pagi kita dan marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Pada saat ini kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami, tuntunlah kami dengan firman-Mu, supaya kami senantiasa boleh selalu ingat dan selalu percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup, yang senantiasa menyertai kami. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah di dalam kehidupan kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita senantiasa memuji-muji Dia, sebab Dialah Allah kita yang layak kita puji dan kita sembah. Dialah Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji, memuliakan nama-Nya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Marilah kita memenuhi hati kita dengan pujian, memenuhi mulut kita dengan puji-pujian. Buanglah keluh kesah, buanglah segala hal yang tidak berguna. Tetapi marilah kita memenuhi diri kita dengan puji-pujian, sebab itu yang berkenan kepada Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Seringkali di dalam menghadapi permasalahan kehidupan ini, banyak orang yang kemudian menjadi tidak punya pengharapan. Bahkan hal ini juga menimpa beberapa orang yang percaya. Sekarang bagaimana sikap kita? Sikap yang seharusnya kita kembangkan sebagai orang-orang percaya. Marilah kita bersama-sama membaca 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 42, dilanjutkan ayat 45 sampai 47 yang demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menuju pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Ini adalah kisah ketika Daud maju menghadapi Goliat. Kita kemarin sudah belajar. Goliat tingginya 3 meter, dia memakai baju perang seberat 50 kg lebih, bahkan lembingnya, baru ujung lembingnya ini, gagangnya itu sudah 7 kilo. Berarti dia sangat kuat. Dia mempunyai perlengkapan perang yang lengkap. Ada perisai, ada lembing, ada pedang. Tetapi apa yang dibawa oleh Daud? Daud hanya membawa 5 batu dan sebuah ketapel. Sebuah perbandingan yang sangat tidak sebanding. Terlalu berat sebelah. Tetapi ada satu hal yang Daud katakan. Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Ini yang diimani oleh Daud. Daud percaya bahwa Tuhan semesta alam lebih besar dari segalanya. Memang perlengkapan Goliat sangat lengkap, sangat kuat. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhannya lebih kuat. Oleh karena itu, Daud mengatakan bahwa pada hari ini Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Inilah iman yang dimiliki oleh Daud. Dan iman ini bukan iman tanpa dasar, tetapi iman yang memiliki dasar yang kuat, yaitu percaya kepada Tuhan semesta alam. Percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seluruhnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana ketika kita menghadapi Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita?
Apakah kita gemeteran, kita ketakutan, kita putus asa, tidak punya pengharapan? Atau kita mengatakan, aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan semesta alam yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Marilah sahabat-sahabatku, pertempuran Daud dengan Goliat bagaikan pertempuran kita di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai-bagai persoalan. Marilah kita hadapi dengan tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami sungguh memohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami sungguh percaya, supaya kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami akan dapat bersuka cita, kami dapat menjalani hidup kami dengan penuh kegembiraan, sebab Engkau berjalan bersama dengan kami. Jika hari ini kami tidak melanjutkan kehidupan kami memohon pertolongan dan pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami ini dengan penuh sukacita. Jagailah hati kami, jangan biarkan hati kami dikacaukan oleh godaan-godaan yang membawa kami kepada dosa. Tetapi jagailah hati kami, supaya hati kami senantiasa percaya. Kami menyerahkan sahabat-sahabat kami, tolonglah mereka satu persatu ya Tuhan, yang sedang sakit, sedang di dalam pergumulan, maupun sedang di dalam kesedihan. Tuhan tolong mereka. Demikian pula untuk para usia lanjut, Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami percaya Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami. Oleh karena itu kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabatku, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan tetap percaya kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, saat ini saya berada di Kinasih, Sukabumi, karena sedang ada acara usia lanjut Klasis Jakarta 2. Dan kita berada di taman ini, ada banyak bunyi binatang. Dan mari kita melihat-lihat apa yang dilakukan di dalam acara usia lanjut Jakarta 2. Mari. Selamat pagi, kita saat ini sedang di Kinasih, Caringin, Sukabumi. Hari ini sedang ada acara Komisi Usia Lanjut Klasis Jakarta 2. Mari kita masuk ya.